Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Yopi, guru PJOK dari kelas 9. Anak-anakku siswa-siswi SMPN Barulun kelas 9 yang sangat saya banggakan. Untuk pertemuan yang kelima ini yaitu materinya kebugaran jasmani. Jadi kepada anak-anakku siswa-siswi kelas 9, tolong perhatikan di materi kebugaran jasmani ini. Yaitu kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh seseorang melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan, yaitu berarti apabila seseorang mengalami kelelahan, waktu pemulihannya berlangsung cepat. Latihan kebugaran jasmani dibagi menjadi dua, yaitu latihan kebugaran terkait kesehatan dan latihan kebugaran jasmani terkait dengan keterampilan. Nah, jadi ini ada manfaat latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Bisa diartikan sebagai physical fitness. Yang kedua, meningkatkan prestasi atlet. Nah, itu ya. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat, mencegah mengurangi resiko cedera selama melakukan kegiatan fisik yang berat. Yaitu contoh fisik yang berat, misalkan mengangkat barang-barang yang berat, ya. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu meningkatkan keterampilan, kekuatan, dan efisien dalam pergerakan. Yang keenam, meningkatkan kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung. Yang ketujuh, respons yang cepat dari organisme tubuh kita apabila sewaktu-waktu diperlukan. Dan yang terakhir, sebagai bahan masukan dalam penilaian pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, itu tadi adalah manfaat latihan kebugaran jasmani. Yang selanjutnya yaitu latihan peningkatan kebugaran jasmani. Bisa diartikan latihan yaitu adalah proses kerja yang dilakukan secara sistematis dan keseimbangan beban atau intensitasnya semakin hari semakin bertambah agar memberikan rangsangan secara menyeluruh terhadap tubuh. Nah, ini dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik dan mental secara bersama-sama. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani ini, yaitu terdiri dari yang pertama, pemanasan, latihan inti, dan pendinginan. Bisa diartikan dari pemanasan itu, pemanasan adalah kegiatan atau gerak sebelum melakukan latihan. Nah, pemanasan bertujuan untuk mengurangi resiko cedera saat melakukan latihan atau permainan, ya. Bisa diartikan pemanasan ini sangat penting anak-anak. Kenapa? Karena ketika kita bermain sepak bola, bola voli, bola basket, tenis meja, nah itu penting. Kita wajib melakukan pemanasan dulu, ya. Yang selanjutnya yaitu latihan inti. Nah, ini bisa disebutkan latihan inti adalah macam-macam gerakan latihan yang diinginkan. Contohnya adalah lari cepat dengan jarak 40 meter, bisa mencapai 60 meter. Lari naik turun bukit atau lari naik turun tangga. Contoh trap, ya. Dan lari bolak-balik atau lari zigzag dan latihan sirkuit, bisa diartikan sirkuit training. Nah, bisa lari maraton. Nah, itu. Untuk selanjutnya yaitu setelah latihan inti kita bisa melakukan pendinginan. Nah, dalam hal ini pendinginan bisa diartikan adalah sebagai kegiatan atau gerak setelah melakukan latihan. Jadi pendinginan biasanya dilakukan melalui peregangan otot. Nah,
manfaat melakukan pendinginan adalah untuk mengurangi resiko cedera. Nah, anak-anak, pendinginan itu sangat penting ketika kita pada saat melakukan kegiatan olahraga. Jadi pendinginan itu sangat perlu kita lakukan ketika Pak Yobi melaksanakan kegiatan olahraga dengan kalian di lapangan. Itu setelah olahraga bersama kita wajib melakukan pendinginan. Oke, lanjut untuk selanjutnya yaitu FITT, diartikan sebagai frekuensi, intensitas atau tipe dan time. Nah, frekuensi perlu diketahui adalah jumlah pengulangan latihan dalam jangka waktu tertentu. Nah, misalnya latihan yang dilakukan 3-5 kali dalam seminggu. Nah, kalau dalam seminggu itu 3-5 kali berarti bisa dilaksanakan setiap hari. Yang kedua, intensitas, yaitu bisa diartikan merupakan dosis atau beban latihan yang dilakukan. Intensitas latihan yang berat akan membuat badan cepat lelah dan sebaliknya. Jadi latihan ini tidak boleh terlalu berat, harus sedang-sedang saja. Kalau kita terlalu berat, maka akan mendapatkan hasil yang kurang maksimal. Jadi intensitas latihan harus sangat minimal, tidak boleh terlalu diforsir terlalu tinggi. Yang selanjutnya yaitu tipe. Tipe merupakan bentuk latihan yang dilakukan. Setiap tipe latihan memiliki manfaat yang beragam. Contohnya, latihan meningkatkan kelincahan dengan melakukan lari zigzag. Nah, lari zigzag, ya, pergerakannya cepat itu zigzag. Atau latihan yang meningkatkan kecepatan dengan melakukan lari cepat dengan jarak 40 meter sampai 60 meter. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir yaitu time. Time adalah durasi waktu. Jadi durasi waktu itu atau lama latihan. Lama latihan dilakukan sesuai batas kemampuan untuk menghindari resiko hal-hal yang tidak diinginkan. Lama latihan berhubungan dengan intensitas latihan. Semakin berat beban latihan, maka semakin lama dan semakin kuat. Tapi jangan terlalu diforsir latihan seperti ini, karena bahaya bagi tubuh kita masing-masing. Jadi anak-anakku, siswa-siswi SMP NU Baru Ulum kelas 9, dalam materi kebugaran jasmani ini tolong betul-betul diperhatikan, apalagi kita saat ini adalah di masa pandemi COVID-19. Jadi saya minta tolong kepada anak-anakku, siswa-siswi kelas 9, perlu diketahui bahwasanya latihan kebugaran jasmani ini sangat penting sekali untuk tubuh kita masing-masing. Jadi bisa dilakukan setiap hari. Nah, untuk itu anak-anak, dalam materi kebugaran jasmani ini yaitu kita sampai di materi yaitu yang pertama manfaat latihan kebugaran jasmani dan latihan peningkatan kebugaran jasmani. Itu saja yang bisa Pak Yobi sampaikan. Untuk materi selanjutnya kita bisa bertemu di minggu depan yang selanjutnya. Untuk kita lanjutkan di materi kebugaran jasmani ini ada materi yang belum saya sampaikan, tapi kita lanjutkan untuk minggu depan saja, karena di minggu depan kita pertemuan selanjutnya yaitu di program pengembangan aktivitas. Jadi kita masuk ke treatment latihan. Jadi untuk di materi pada hari ini cukup sampai di fit, frekuensi, intensitas, tipe, dan time. Saya kira cukup. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.